wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qasidina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para jamaah sedaya, alhamdulillah wonten ingkang menika kita tasih dengan keendangan, kesehatan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama untuk bertawajuh silaturahim pelaku ilmiah. Ini sementara masih tetap di sini karena sound sistemnya untuk yang sana belum jadi setannya gitu. Jadi sementara di sini dulu dan Bapak Ibu semuanya, mari kita bunyi gitu. Jadi mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan yang lalu kita masuk pada al-wadhifatul tsalitsah, yakni tugas ketiga dalam thalabul ilmi. Tapi saya akan refresh dari awal ya. Jadi yang pertama apa? Jadi al-wadhifah, jadi akhlak, tugas, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang yang mencari ilmu itu. Kalau yang pertama dulu taqdimu thaharatun nafsi min radha'il akhlak. Jadi thaharatun nafsi ya, mensucikan jiwa, mensucikan diri, mensucikan niat kita dalam thalabul ilmu. Kemudian yang kedua dulu juga kita ingatkan lagi, al-wadhifatul tsaniyatu ayyuqallila ala'iqahu min aswali dunya. Jadi ya rela untuk mengurangi keterkaitan dengan kesibukan dunia, karena mencari ilmu itu harus mengalokasikan waktu ya. Yang kalau itu untuk mencari nafkah itu sudah lumayan gitu ya, ibaratnya begitu. Yang ketiga, al-wadhifatul tsalitsatu Allah yatakabbaru 'alal ilmi, tidak boleh sombong atas ilmu. Ini yang sampai kita bahas kemarin. Kita akan masuk yang al-wadhifatur rabi'atu, tugas atau adab yang keempat, ayahtariza 'anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nas. Yakni kita harus menghindari untuk tercebur ya, terperosok ilal ikhtilafat ya, untuk menceburkan itu, merosokkan, banyak berkubang gitu ya, ilal ikhtilafat minan nas, terhadap ikhtilafat, perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan di antara manusia. Jadi memang Bapak Ibu semuanya, ini sifat naluri dari manusia itu memang akan terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi karena apa? Karena setiap orang memahami ayat maupun hadis maupun ajaran apapun juga, itu manusia itu mesti akan ada pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Bahkan terhadap sejauh mana ilmu yang didalami juga itu akan mempengaruhi. Karena itu yang namanya al-ikhtilafat, perbedaan pendapat itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Maka sudah kita sampaikan bahwa mazhab dalam hukum saja itu minimal yang kita kenal banyak di Indonesia itu ada 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan lagi kalau di luar itu mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Zahiri, mazhab Syiah, banyak. Itu berbeda-beda. Tetapi kita itu jangan terlalu konsentrasi pada hal-hal yang kita berbeda dan berselisih. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu semuanya ya, sering kita diberikan arahan gitu ya. Jadi
Kalau kita itu pandangannya negatif, maka segala sesuatu yang nampak adalah yang susah dan sulit dulu. Jadi, yaitu kalau contoh yang paling umum yang sering kita sebutkan ya, kalau ada air di dalam gelas yang tinggal separuh, ada yang pesimis mengatakan tinggal separuh airnya, itu gitu ya. Yang optimis masih separuh. Nah, jadi kalau orang yang melihat perbedaan pendapat yang permasalahannya, percekcokannya itu nanti akan merusakkan kita semua, merusakkan pikiran juga, karena ya ini kok dalam semua ajaran berbeda, kemudian orang itu akan, kalau bahasa Jawanya akan lumrah gitu ya, akan lumrah. Jadi istilah itu perbedaan itu hal yang wajar ya. Jadi tetapi kita perlu menggarisbawahi yang namanya istilah, yang namanya perbedaan khilafiyah itu adalah orang yang berbeda dalam mengamalkan, dalam berpendapat, tapi masing-masing punya dasar. Kalau nggak punya dasar, yang satunya namanya bukan istilah atau bukan khilafiyah, karena yang satunya nggak punya dasar. Maka kalau masing-masing punya dasar seperti 4 imam mazhab itu berbeda-beda. Seperti yang saya sudah sering menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya, kalau kita di Mekah, kalau kita itu naik haji, umrah atau ibadah-ibadah lain, kita akan melihat orang sholat itu caranya juga banyak sekali, bermacam-macam. Karena perbedaan mazhab itu seperti itu. Kenapa mazhab itu bisa berbeda pada awalnya? Umat Islam itu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, itu Islam itu luas sekali. Jadi ditulis oleh ahli sejarah itu, Michael Hart itu dari Amerika itu mengatakan ini, di zaman Umar bin Khattab saja itu kalau wilayah Islam itu dihitung, ibaratnya seluruh dunia itu diparuh ya, belahan bumi barat dan timur, maka belahan bumi timur itu 2/3-nya itu sudah di wilayah kekuasaan Islam. Itu zaman Umar bin Khattab. Jadi 2/3 dari belahan bumi timur itu ada di wilayah Islam. Jadi wilayahnya Umar bin Khattab itu jauh lebih luas daripada Sabang sampai Merauke, karena sudah 2/3 dari separuh bumi. Nah, itu luas sekali kan. Nah, umat Islam itu sudah nyebar kemana-mana. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang di Mesir. Nah, mereka itu ketika ada masalah harus menyelesaikan. Sehingga akhirnya, dan tidak seperti sekarang Bapak Ibu, kalau ada perbedaan, ada yang ingin tahu langsung nelpon bisa, atau pergi berapa gitulah dengan pesawat 1 jam 2 jam ketemu. Tapi ketika itu tidak, karena itu ulama-ulama setempat itu akhirnya beristihad mengembangkan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, dan jarang ketemu itu. Makanya kemudian berbeda. Oh, orang-orang Irak mengikuti mazhab Hanafi begini caranya. Kemudian orang-orang Madinah mengikuti mazhab Imam Malik, begini caranya, gitu ya. Kemudian di Mesir ikut mazhab Imam Syafi'i, demikian caranya. Jadi seperti itu. Nah, maka kembali ke tadi. Tetapi dalam mencari ilmu, ayah tarja'al iswa' ilal ikhtilafat. Jadi kita menghindari hal-hal yang berselisih dan berdebat. Kita belajar saja, kalau terlalu banyak berdebat itu nggak jadi-jadi. Karena ada titik di mana perdebatan itu ya sudah, berarti kita berbeda. Kita cari lagi yang sama, yang bisa. Jadi kalau orang itu dilihat bedanya, maka orang di dunia itu akan bermusuhan terus. Kalau yang dilihat bedanya, jangankan itu suami istri itu, bapak ibu semuanya, itu kan anak dari keluarga yang berbeda, yang kebiasaannya juga berbeda. Maka kalau ketemu dan kemudian masih ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dirujukkan, gitu ya, ya itu hal yang wajar. Memang latar belakangnya juga berbeda, kebiasaannya berbeda. Cuma jangan dicari perbedaannya terus. Kalau orang yang perbedaannya terus, enggak kosong itu, lungkrah nanti. Wah, guna gara-gara ada gitu, pemahaman ya. Anggur-anggur beda tuh, jangan dicari yang beda, persamaannya tentu ada. Bahasanya muda tentu ada chemistry. Allah sudah menjodohkan itu karena ada chemistry, ada kesamaan. Malah orang itu terkadang kan gini, kalau sudah menikah lama itu orang bilang, kok ya mas saya minat ya,
Uang mau nate takon apa memang begitu ya? Orang menikah itu lama-lama ada kemiripan antara suami dan istri. Nah, kalau nanti itu ilmu apa yang saya jelaskan? Mantan teman saya itu kan mendalami bidang psikologi. Leisomeh podo kan. Jadi suami dan istri itu terkadang berbeda. Karena orang yang berjodoh itu nanti cara mengekspresikan sesuatu terkadang ketularan sama. Jadi caranya tertawa, kemudian caranya menjawab sesuatu itu tertawa. Sehingga suami istri itu lama-lama karena ekspresinya hampir mirip itu kelihatan hampir sama. Jadi bukan karena memang ada perubahan yang kemudian mendekat sama, tapi memang cara itu harus sama. Murid sama guru saja, murid itu lama-lama niru gurunya. Niru gurunya. Malah kalau yang niru yang lain itu cara makannya ditiru, cara jalannya ditiru, cara perseniannya ditiru. Maksudnya memang bodoh. Karena niru semuanya. Nah, suami istri itu juga akan ada pendekatan ekspresi itu sehingga nampak mirip karena memang ada kesamaan. Tapi kalau dicari bedanya, di sini nanti padu dok gitu ya. Karena dikit-dikit kita berbeda. Jadi, yang dia keluarganya berbeda, kebiasaan dan tradisinya itu berbeda. Maka mencari ilmu juga begitu. Kalau kita itu cari bedanya terus, perbedaan pendapat itu ada. Tetapi kenapa antara Imam Malik dan Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i dan pengikutnya Imam Hanafi itu tetap bisa baik? Karena yang tetap dilihat itu ya tidak berbeda. Jadi begitu ya. Ayat tarjanil iswa bilang ikhtilafah. Kenapa begitu? Fa'in hadzalika yuridu dasyatan wa khairatan fa'in al-yuru fil awalil amri qalbuhu ila kulli ma yulqi ilaihi khususan ila tariqi ta'tili ila taufiqil kasali wal bitolati. Jadi karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak yang dimasalkan itu yang beda terus, itu akan yuridu dasyatan wa khairatan, akan menimbulkan kegelisahan dan kebingungan. Kita bingung sendiri. Kayak kok ini itu jadi gimana? Nah, kita lama-lama bingung. Dan kalau perbedaan itu misalnya ya ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Fa'inau yumilu fil awalil amri qalbuhu ila ma kulli ma yuqilaihi khususan ila turqi ta'til ya. Ila tawafukil kasali wa bitolati. Jadi kalau ada berbagai perbedaan, kecenderungan manusia itu nanti dia akan mengikuti bisa diartikan bahwa akan mengikuti yang sesuai dengan kemalasan dan bitolah itu nganggur. Jadi kita itu pertama, kalau kita terjerumus di dalam perselisihan, perbedaan, pertama kita juga bisa pendengaran kita itu akan mengikuti yang enteng-enteng, yang sejalan dengan kemalasan, bitolah itu dan nganggur ya. Artinya sing enteng-enteng sing lakon itu bisa diartikan begitu. Atau kalau orang itu sudah kok ini semua pendapatnya berbeda-beda, nanti lumrah itu jadi malas karena tadi perbedaan itu menjadikan orang itu gelisah. Akhirnya wah kok doyong ini kabeh serasa ngaji sisane lah gitu ya. Nah, jadi maka itu seperti itu. Dikon bapaknya ini, dikon ibunya ini terus tinggal lah rasanya sopo-sopo. Jadi kecenderungan orang keras itu ada. Itu menurut Imam Ghazali itu begitu. Jadi makanya jangan terlalu konsentrasi pada yang ikhtilafat tadi, perbedaan tadi. Karena kalau di Mekah itu orang konsentrasi perbedaannya, saya kira orang-orang yang di sana itu akan patuh dan saling menyalahkan. Tapi kan tidak, bahkan ada yang mereka berpendapat naik wong sholat dilangkai rapopo sehingga banyak tahu orang-orang di Mekah itu yang kalau sujud dilangkai wong gitu ya. Dan itu ya menurut pendapat mereka seperti itu nggak apa. Di zaman Nabi saja itu berbeda-bedaan. Kita sudah pernah membahas yang namanya orang Arab Badui pedalaman itu kalau diajak pemahaman kepada Islam yang mendetail itu sulit. Sehingga orang-orang Arab Badui pedalaman itu ya oleh Nabi dijawab yang mudah-mudah saja.
Bahkan kalau kita membaca ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau ada orang kencing di dalam masjid, maka air kencing itu cukup diguyur, maka itu akan hilang. Karena ketika itu lantainya itu pasir. Ini zaman Nabi dulu. Kenapa orang Arab Badui bisa begitu? Karena orang Arab Badui ya ibaratnya itu peradaban. Sawu ngomongnya saya kurang, sehingga kalau kurang subuh gitu ya di masjid kok kencing gitu ya. Nah, jadi kan, tapi itu ya kan itu nggak apa-apa kan ibaratnya ngomongkan selalu ngomongkan atau selalu ngomongkan sehingga kebiasaan saja selesai, nggak usah tuh bisa masalahnya diguyur-guyur gitu ya. Karena memang begitu. Orang Arab Badui yang bertanya tentang mal Islam kepada Nabi, Islam itu apa, langsung dijawab Nabi, Islam takbir. Islam ini saya katakan, kamu jangan bohong. Kalau diterangkan rumit-rumit nanti dia nggak paham. Maka dari itu yang namanya perbedaan itu hal biasa gitu ya. Jadi Umar bin Khattab itu berbeda pendapat dengan Bilal itu juga banyak. Sampai itu saya pernah baca dalam sebuah buku, Umar bin Khattab itu sampai begini, ya Allah aku berlindung dari sahabat Bilal dan teman-temannya. Jadi karena apa? Perbedaan pendapat itu bisa meruncing ya. Para sahabat itu bisa berbeda pendapat. Nah, maka dari itu jangan lihat perbedaannya. Mari kita mempelajari apa yang kita sepakat. Jadi di kalangan orang Islam, di kalangan para ulama kan ada kata-kata demikian. Nata'awanu ala ma ittafaqna alaihi wa na'tadiru ala ma ikhtalafna fihi. Mari kita saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Ittafaqna alaihi wa na'tadiru, dan terhadap yang kita berselisih, na'tadiru, kita saling toleran. Ya sudah paham ngono. Dari sing tok ujai yo kuwi, ya wis. Jadi seperti itu, itu. Karena kalau ditutup sama semua, orang nggak bisa. Sama semua di kalangan sahabat saja bisa berbeda. Apalagi di kalangan orang sekarang. Ya, tapi kita semuanya sekali lagi perbedaan itu harus dicari dasarnya. Jangan berbeda tanpa dasar. Itu namanya bukan khilafiyah. Khilafiyah itu berbeda ada dasarnya. Jadi ini agar orang itu tidak lukrah, tidak kemudian malas karena tadi bahwa perbedaan-perbedaan itu memang akan memusingkan, akan menjadikan orang bingung dan akan berujung pada kemalasan. Layajul yunil muntadi al-iqtidah bil af'alil muntahi. Tidak boleh juga orang yang baru mulai belajar itu ikut-ikut di af'alil muntahi, ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang yang ilmunya itu sudah hampir katam. Muntahi itu yang sudah penghabisan. Makanya cah kelas di SD, Ryan untuk ilmu cah kelas 6 karena memang dasar ilmunya itu belum ada. Maka dalam Islam itu gini, kalau kita itu belum tahu dasar ilmunya, itu kita itu ya sudah berbuat saja yang atas dasar ilmunya. Saya nggak tahu, barangkali ada dalil yang lebih kurang itu. Karena ilmu tadi, jadi bagi orang yang awal. Jangan mengikuti perilaku orang yang hampir kata. Jadi seperti inilah, itu dalam latihan apa sih saya kira begitu ya, dalam dunia karate, dalam dunia bela diri, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkata itu kalau dilakukan oleh orang awam bisa bahaya, bisa tangan bisa patah, bisa tulang bisa retak, kepala bisa gegar otak, kan begitu. Maka di TV itu ada, kalau smackdown atau apa-apa juga jangan ditiru di rumah. Adegan ini jangan ditiru. Tapi ada anak-anak yang melihat tanpa pengawasan orang tua, kemudian cah SD, cah cilik smackdown konsolnya gitu. Itu ada masuk Quran. Karena anak itu melihat tanpa tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Smackdown itu mungkin juga ada main-mainnya atau landasannya mungkin empuk gitu ya. Sehingga ketika orang dibanting itu enggak sakit. Anak yang enggak tahu langsung temannya dibegitukan yang mungkin bisa fatal cedera. Jadi begitu ya. Jadi seperti petinju awal gitu ya, nggak boleh mengikuti gaya petinju yang hampir katam gitu ya. Jadi karena itu bisa membahayakan dalam apa saja.
karena itu ya ini dalam ilmu kita itu kalau memang masih mubtadi itu orang yang tidak iya maksudnya. Mubtadi itu pemula, kelas pemula itu jangan niru-niru dengan yang sudah hampir khatam. Tapi kalau bertanya atau mengingatkan boleh. Kalau ilmu kata mau tadi bukan dosa apa gitu ya. Mengerti ilmu kata kok kemana melakukan hal yang nggak baik, nggak apa-apa kalau tanya. Mungkin ya dijawab sebenarnya ilmu ini. Ya artinya tetap yang namanya orang mengingatkan itu ya tetap, tetapi artinya harus disadari bahwa pemula itu berbeda dengan yang akhir. Dan kalau orang yang awal itu diberikan sama dengan yang akhir, bisa terjadi hal-hal yang fatal ya, yang tidak baik gitu ya. Jadi dokter juga demikian, dia di tahap awal hanya boleh melakukan itu. Jadi katanya dokter itu kan dokter biasa. Nanti dokter biasa itu lalu spesialis, lalu ada ambil subspesialis lagi, lalu di bawah subspesialis konsultan. Jadi tingkatannya banyak sekali. Katanya kamu akan masang ring jantung. Ring itu namanya jantungnya itu bermasalah, nanti dipasang ring ya. Itu sudah harus yang konsultan, bukan hanya spesialis jantung. Di atas spesialis jantung ada konsultan. Ahli penyakit saraf itu banyak sekali. Nanti saraf di mana? Nah, jadi makanya tadi tingkatan-tingkatan tadi gitu ya. Jadi umum, tingkatan seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh orang awam tidak boleh langsung ditiru oleh orang yang awal tadi. Ini ya artinya ada dalam menuntut ilmu bahwa semuanya itu orang yang dibujak gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab. Li'annahu fi nihayati sakanat jawarikuhum 'anil harakat illa fil faraid. Karena kalau dia itu langsung kalpe amelu katam, orang macam kemarin kayak harus gitu ya. Di awal dulu begitu lingkungan saling buka kayak aktif, itu juga akan menimbulkan finaya sakanat jawarikum, akan menimbulkan kemalasan juga. Sakanat jawarikum, anggota tubuhnya itu hanya menunggai gitu ya, hanya harokat ila fil faraid, untuk bergerak kecuali yang fardu saja. Jadi intinya dalam ilmu juga orang itu tidak boleh ata'ajul ya, atau al-ajalah itu tergesa-gesa. Sebagaimana saya itu sok takon dulu ya dengan Tuhan Batur, kenapa ini langsung udah tembok tahan dulu. Ya nggak bisa, nanti melihat kalau apa terlalu banyak satu hari kok bisa berapa tingginya itu nanti melihat. Kalau pasangan zaman dulu ya pakai ini ya, kalau hebel gitu mungkin memang remnya sedikit, jadi itu seperti tadi bangunan zaman dulu langsung sehari lihat itu semuanya seperti ilmu yang sangat banyak akan ditumpahkan sehari gitu ya. Itu di samping banyak yang maut gitu ya, mungkin wadah itu juga mungkin ibaratnya ember itu orang yang nganti ngendelomba karena langsung kabutan. Nah, jadi ibaratnya al-ajalah saja itu nggak bisa, jadi artinya harus bertahan. Saya itu dulu juga ini orang itu sudah pada modal nonton umpamanya mau cara puisi lain mau cara dulu gitu. Nah kita harus melihat bahwa para ulama yang besar itu modalnya itu sampai belasan tahun. Begitu banyak yang sampai belasan tahun. Makanya saya kalau di Sanggeran itu dulu sering ada kajian kitab itu yang terkadang itu baru 3 bulan atau berapa sudah pada mulai bosan gitu ya. Karena anggapnya kalau transaksi ini pasti sama aja. Saya selalu mengingatkan, jangankan kita yang hanya belajar seminggu sekali, itu pun sudah sisa-sisa tenaga. Yang anak MTS Alia yang PR barang lulus MTS Alia itu belum mesti dosa untuk anak dulu kok gitu. Kok ini sing pelajar seminggu bisa lebih bengi kurang tenaga gitu, ranggu PR barang, sampai transaksi iso. Maka kajian kitab itu lama-lama ya kita ingin isinya sama cara bacanya Pak. Diajarkan itu bagian ganti orang terus gitu ya. Jadi sehingga nanti dilereni bukan karena tamat, dilereni itu orangnya sudah ganti-ganti. Karena apa? Orang ininya sejarah itu yang jelas bisa. Itu namanya orang yang tergesa-gesa. Jadi ya
jangan. Pokoknya ilmu itu terus berjalan, ya sampai meninggal nanti sampainya di mana, ya nggak apa-apa. Kalau mau didalami, saya sudah menyampaikan Bapak Ibu semuanya. Yang namanya kitab tafsir itu ratusan dan per jilid itu bisa jadi 30 jilid, 10 jilid. Nah, dibaca HP mungkin nggak habis. Sampai usia kita perlu hidup mati sampai 5 kalian paling Lampung mau kok ini diksa ke mana jarang Lampung ya di sini nggak bisa. Jadi itu seperti itu. Maka itu ya apa yang bisa kita capai dari ini ada kaidah yang mudah sekali dalam Islam. Malayut dromukuluhu layut romukuluhu. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kan ada orang yang ini, siapa doa lah, dan misalnya soalnya sama-sama ngaji sisa, itu jadinya bertentangan dengan kaidah ini. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Walaupun mungkin berkali-kali itu kita baru paham sedikit sekali. Ibaratnya kita belajar ngaji berkali-kali bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur tua dan belum lancar, mungkin berkali-kali datang itu untuk Fatihah saja ya alhamdulillah. Nah, tapi Islam mengajarkan gitu. Kalau nggak bisa nggayuh semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, maka kembali tadi, kalau orang yang senangnya jujur di akhir, di sini dikatakan maka akan menjadi malas-malasan juga. Wes aku tak melu akhir guys, katamu terus melu sing katamu melu tanggal selalu unggah terung dina wis katam gitu. Terung dina katam wis engko menurut dadi melu katam ibaratnya. Ya jangan seperti itu. Telaten lah orang dalam menuntut ilmu itu memang harus telaten gitu ya. Jadi wasfat dalu binawafil sayrul qulubi wada'i usyahat suhudi ala dawam wal ghafil yadunu bihi al-bitolatu wal kasal ya. Orang yang malas-malesan itu juga akan mengira sesuatu itu seperti dirinya. Jadi orang yang malas yang tidak teliti itu pandangannya itu juga akan berbeda. Pengiraannya itu juga akan tidak akurat istilah sekarang. Ini ada ayat dalam Al-Quran yang ditulis di sini dalam surat An-Naml ayat 88 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi dan kamu melihat ya gunung-gunung itu tahsabuha jamidatan. Jadi gunung-gunung itu engkau sangka itu jamidatan, itu tetap berhenti di tempatnya. Jamid itu ini benda yang diam ya. Wahia tamur marosahab, padahal sebenarnya dia itu juga berjalan seperti berjalannya sahab. Sahab itu awan. Jadi orang yang malas, yang bodoh itu penglihatannya juga tidak mendetai. Ya karena megah-megahan tadi. Jadi dia melihat gunung itu diam. Padahal gunung itu sebenarnya tidak diam. Kamu marosahab dia berjalan. Ya, ini yang bisa tahu ya hanya orang yang mau belajar. Mau belajar. Ya ini sulit untuk memahami. Bapak Ibu semuanya dengan risau ya itu ada lagu Gunung Merapi Purba gitu ya. Ada kan lagu itu Gunung Merapi Purba itu lagu Sampusara itu karena Gunung Merapi Purba itu dulu tidak ada di pakamnya itu. Dulu di Gunung Kidul ceritanya entah berapa ribu tahun yang lalu Gunung Merapi itu di sana. Sekarang ada di Gunung. Loh itu gimana cara pindahnya? Yaitu gerakan-gerakan tektonik bawah tanah yang dilakukan tahun kita. Tapi para ahli itu bisa melihat pergeseran tempat, pergeseran ini. Maka gunung betul ya dalam Al-Quran dikatakan. Kamu kira gunung itu tetap? Wahai tamu rumah masyarakat, dia itu berjalan seperti berjalannya awan yang orang itu nggak terbuka bahwa itu jalan. Tapi setelah ribuan tahun, gunung bisa bergeser ya, maknanya jadi di sana. Gunungnya ada di sana. Coba dipelajari itu Gunung Merapi Purba ada di mana? Kan jadi tempat wisata. Gunung Merapi Purba di Palu Munggah itu kenapa bergeser dalam ribuan tahun? Bahkan saya pernah melihat Bapak Ibu itu siaran di internet itu tayangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu menceritakan
bahwa daerah-daerah di Kebumen Gombong, saya lupa tempatnya, itu gunung-gunungnya itu dilihat, itu di gunung-gunung itu ada batu wadas ya, cadas. Yang di cadas-cadas itu ada bekas rangka-rangka binatang laut. Itu ditunjukkan itu oleh ini nih. Dan rangka-rangka ini binatang laut ini hanya bisa hidup 400 meter di bawah permukaan. Jadi banyak cetek sore itu. Jadi binatang-binatang itu hidupnya tidak kurang atau harus lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Itu baru bisa hidup. Gimana ceritanya binatang-binatang yang hidupnya biasanya 400 meter di bawah permukaan laut kok sekarang bisa ditemukan di sela-sela wadas-wadas yang sekarang ada di gunung? Maka dalam perintah dikatakan ribuan atau jutaan tahun yang lalu itu memang di dasar laut, kemudian bergeser. Jadi bumi ini bergerak terus Bapak Ibu semua. Jadi makanya gunung pun begitu. Jadi kalau nggak detail melihat, ngira gunung itu duduk. Gunung itu berarti banyak tahu merasakan. Jadi ilmu pengetahuan yang di dalam manusia itu luar biasa. Jadi manusia itu memang oleh Allah sudah diberikan bekal untuk bisa paham. Jadi ketika habis diciptakan, dalam Al-Quran dikatakan Nabi Adam itu diajarkan wa 'allamal Adama asma'ahu laha. Jadi salah satu kelebihan Nabi Adam yang malaikat kemudian kagum. Ya Allah, kenapa toh makhluk yang baru ini engkau takdirkan dia itu jadi khalifah di muka bumi? Kelebihannya itu apa? Maka kemudian diajarkan oleh Allah wa 'allamal Adama asma'ahu laha. Nabi Adam diajarkan tentang asma. Asma itu nama-nama. Ilmu itu asalnya dari nama-nama. Jadi ini namanya apa? Kalau begini dinamakan apa? Kalau itu Nabi Adam bisa menyebutkan semuanya. Sehingga anak cucu Nabi Adam itu memang kemudian pikirannya berkembang menjadi pintar. Jadi sudah ditulis begitu. Bahkan di dalam surat Rahman sudah dikatakan ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an ta'budu min aqtaris samawati wal ardh falqudur la ta'buduna illa bisultan. Itu sekitar ayat 32 atau berapa ya? Wahai jamaah jin dan manusia, intang fudumin aktor samawati wal ardh. Kalau kamu itu ingin menembus penjuru langit dan bumi, penjuru itu ufuk ya, penjuru langit dan bumi. Falqudur, tembuslah. Latang fuduna ialah sultan, tapi kamu tidak akan bisa menembus itu kecuali punya sultan. Sultan itu kekuasaan atau kekuatan. Maka kesultanan ya, sultan itu kekuasaan. Ialah sultan kecuali dengan kekuasaan atau kemampuan diri. Kamu bisa menembus kok itu penjuru langit dan bumi. Ya. Sekarang bisa manusia bisa naik pesawat luar angkasa dan sebagainya. Masuk ke bumi ya bisa ya. Dengan kapal selam mereka bisa berbulan-bulan ada di dalam laut yang mendalami di situ. Jadi ada wisata-wisata yang menyelamnya itu sampai ribuan meter di bawah laut. Bayangkan. Orang tanpa alat itu nyelam hanya rometer. Terus mentas-mentas. Tapi dengan alat itu dia bisa berbulan-bulan ribuan meter di bawah permukaan laut. Nah, itu kan dalam surat Rahman dijelaskan kamu bisa kok. Wah itu pertambangan, saya belum pernah ya ke Papua, ke Timika yang penambangan emas itu. Saya belum pernah, tapi itu gambarnya saja. Itu turunnya itu berapa kilo menggali tambangnya itu. Kok bisa? Alat-alat itu kan semuanya itu semuanya manusia itu memang pintar. Memang oleh Allah sudah diberikan bekalnya, tinggal dikembangkan. Bagi yang nggak bisa mengembangkan, ya nggak bisa apa-apa. Nah maka kembali ke tadi Batal al-jibal taksa berjamidatan bayar kamu rumah syarat. Engkau lihat bahwa gunung-gunung itu sepertinya diam, tapi sebenarnya dia berjalan. Tapi untuk bisa mengetahui itu kan manusia itu harus punya ilmu tadi. Bapak Ibu semuanya, jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang untuk memahaminya dengan mendetail itu perlu direnungkan dan perlu digunakan berbagai alat-alat ilmu biar kita itu bisa mengetahui lebih dalam. Itulah yang namanya Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu di sampul Quran ditulis
kebanyakan Quran ada tulisannya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu. Dari apa? Dari berbagai macam, biar Quran tidak dipalsukan Quran. Biar Quran itu bisa dipahami terus sampai akhir zaman dengan pemahaman yang paling maju. Sehingga nggak ada yang mengatakan Quran itu ketinggalan zaman. Karena orang sekarang memahami begitu, orang bisa memahami lagi lebih dalam. Ini dulu saya pernah membaca Bapak Ibu semuanya, ada penelitian dari Dr. Rosa Khalifah dari Mesir. Sebenarnya penelitian sudah lama, tapi kalau sekarang kita lihat, itu masih saja menakjubkan. Bapak Ibu, ada misteri angka 19 dalam Al-Quran. Ini para sahabat Nabi nggak memikirkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Dan wahyu yang pertama turun Al-Alaq 1 sampai 5 itu terdiri juga dari 19 kata yang untuk menyusunnya. 19 kata. Kemudian di dalam Al-Quran itu banyak sekali bilangan-bilangan seperti misalnya alif lam mim, maka nanti dicari ya di Al-Quran alif lam mim, dicari huruf alif, lam dan mim, nanti jumlahnya semua bisa dibagi 19 masing-masing. Ini zaman dulu nggak ada yang hitung-hitung begitu. Bapak Ibu yang dulu ditanyakan Pak Kanto itu kenapa awal surat Taubah tidak ada kata Bismillah. Coba dibuka. Awal surat Taubah tidak ada Bismillahnya. Ini kalau menurut teori angka 19, kalau dalam surat Taubah itu diawali Bismillah, maka jumlah Bismillah dalam Al-Quran nggak bisa dibagi 19. Tapi dengan nggak ada Bismillah dalam surat Taubah, jumlah Bismillah itu bisa dibagi 19. Jadi angka 19 ini aneh dalam Al-Quran. Maka dalam surat Mudatsir ada ayat ini, wa 'alaiha tis'ata asar. Di atasnya ada 19. Kalau dalam tafsir Al-Wawi 19 malaikat. Tapi orang Dr. Rosa beliau terjemah di atasnya ada 19, artinya Al-Quran ini disusun dengan misteri angka 19. Padahal katanya menurut ahli matematika, bilangan yang paling sulit untuk membagi itu 19. Tapi oleh Al-Quran itu angka 19 itu untuk membagi berbagai. Dan itu masih banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Ini salah satunya juga. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi bastotan. Itu tulisannya sin, tapi disuruh baca shot. Saya tahu dari belajar tajwid. Itu hurufnya sin, tapi suruh baca shot. Aneh kan itu? Sin kok baca bastotan ya? Kenapa? Iya. Kalau dibaca gimana? Shot dibaca sin ya. Kembali ini. Shot dibaca sin ya. Ini Mas Tirna kalau tajwid. Shot dibaca sin. Karena kalau shot tetap dibaca shot, nanti jumlah sinnya itu nggak bisa dibagi 19 seluruh Al-Quran. Kalau ditulis shot juga gitu ya. Kalau shot itu dibaca shot juga, maka nanti jumlah shotnya juga nggak bisa dibagi 19. Keanehan-keanehan yang zaman Nabi belum dijelaskan. Tapi orang itu makin hari ada saja mempelajari gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya belajar kita itu sebenarnya belum berat-berat sekali. Kalau mau dilihat kedalamannya, ya belum dalam amat kita itu harus belajar. Termasuk saya sendiri, ini harus belajar terus agar umat Islam itu bisa semakin meyakini. Maka orang yang tidak yakin itu karena saking nggak punya ilmunya. Tapi kalau nanti semakin punya ilmunya, keyakinan itu akan bertambah karena nggak mungkin ketika itu belum ada komputer Al-Quran turun. Sekarang ada komputer, seorang suruh nyusun dengan sebuah buku dengan komposisi yang bisa dibagi seperti itu kesulitan. Apalagi itu 1400 tahun yang lalu. Dan Nabi Muhammad itu digelari Nabiul Ummi, jadi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Ya subhanallah, Al-Quran itu nggak akan bisa selesai, maka selalu aktual terus ya. Wa inna lahu lahum, kami akan menjaga sehingga Al-Quran itu mau dibaca oleh orang dengan pengetahuan mendalam, Al-Quran pun tetap melayani. Ya, Al-Quran tidak pernah terasa basi. Jadi itu sisi lain dari Al-Quran luar biasa. Jadi makanya kitab tafsir itu nggak habis-habis. Sudah
tulis ratusan tafsir, tetap ilmu Al-Quran itu baru yang dalam Al-Quran, karena ilmu Allah itu seperti 7 samudra, yang kalau 7 samudra itu dijadikan tinta untuk menulis manafidat kalimat Rabbi, kalimat Allah itu belum habis untuk ditulis. Kok manusia yang tahu sedikit saja sudah merasa pintar, manusia yang tahu sedikit saja sudah cara zooming gaya gitu ya. Jadi kemarin ini tak perlu ilmu Allah itu betapa luasnya. Kita itu hanya selalu bilang, maka para ulama besar kalau nulis buku mini al-fakir, dari saya yang al-fakir. Al-fakir itu apa? Saya yang masih selalu membutuhkan. Jadi orang fakir miskin itu orang yang fakir ya. Mini al-fakir, dari saya yang fakir, siapa gitu penulisnya. Itu harus seperti itu. Kita yang mungkin karena yang sedikit merasa sudah pintar ya. Ini sebagai penutup, saya pernah mendapat pelajaran, orang itu kalau mau berlayar ketika di pinggir itu masih merasa pintar, entah di Tanjung Emas, entah di Tanjung Perak gitu ya. Ketika di tepi pelabuhan bisa mengerti orang itu, bisa merasa pintar, jelas ke konon, jelas ke kiri. Tapi begitu berlayar ke tengah, makin ke tengah, orang itu rawe banget. Orang ditambah mabuk udah kapal gitu ya. Jadi wah itu rawe bukan ngerti mau itu mungkin saya seperti pertandingan rasa mabuk saja kalau tanpa alat nggak tahu lagi itu. Baru berlayar di situ dia sudah, apalagi itu berlayar berbulan-bulan di tengah samudra yang jaraknya jauh sekali, semakin bodoh. Maka orang waktu mulai belajar di pelabuhan, saya ngacungi konon itu, saya melalui konon, begitu sampai tengah nggak tahu apa-apa. Belum bertengah pas gua sampai setengah lagi, ombak mengombak hingga dan sebagainya, semakin nggak tahu apa. Jadi itu ibaratnya kita itu semakin jauh itu semakin tidak tahu. Jadi semakin bahwa betapa kecil yang saya peroleh. Dan itu profesor gelar promosi. Profesor gelar promosi, jadi semakin S1, S2, S3, bisa terus kemudian mau nyusun karya ilmiah itu tadi. Profesor, tapi sebenarnya ilmuwan bisa dari itu ilmu kecil. Profesor teknik gunanya rusak, terkadang rasa dandani. Jadi saya enggak, itu saya pernah dengar ini mantan siapa itu mantan direktur kereta api Pak Ignatius Junani. Saya kemarin cerita di masjid. Itu saya pernah dengar di internet salah satu seminarnya atau wawancara. Itu profesor dari ITB, profesor mesin atau apa, itu suruh nyelidiki kenapa rel ya. Nah itu bisa dibuat kalau di internet. Rel di Sumatera Selatan itu mudah aus. Suruh nyelidiki kenapa rel kereta api di Sumatera Selatan cepat aus. Nah, ditanya sama Junan, Prof ketemu nggak Prof? Nggak ketemu. Profesor boleh ketemu. Lalu Junan katanya gini, Pak Junan itu saya ketemu. Pak Junan katanya hanya lihat itu kan di Muara Enim, di Bukit Asam itu kan artinya kereta nasional untuk memuat batu bara ya. Dilihat pas daerah pemuatannya itu kok nggak ada timbangan katanya. Terus sekarang pasang timbangan. Begitu dipasang timbangan, rel itu tidak sempat keropos. Ternyata keropos karena overtonase. Ranggu timbangan yang muat-muatan, muatan dimuat gitu ya, sehingga rel itu mudah rusak. Begitu kasih timbangan selesai. Jadi malah yang profesor dari ITB tadi nggak nemu. Maka tadi saya katakan ya, kita nggak boleh membanggakan karena ilmu itu sangat luas. Gitu ya. Jadi, saya cukupkan sekian sampai di sini, gitu ya. Semoga ini menjadi tambahan sesuatu itu dengan setuju. Masih ada 10 menit kalau ada pertanyaan. Mari kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.